Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sesungguhnya negara ini, rakyat Indonesia secara keseluruhannya adalah lebih suka kepada simbolik status atau gelar. Jadi kita lihat di mana-mana, di semua tempat, di semua daerah, ada istilah kota beriman, bersih, indah, dan nyaman. Itu adalah simbol. Tetapi waktu kita lihat keadaan kotanya, kumuh, kotor, jorok, semrawut, tidak nyaman. Tapi suka sekali di mana-mana tempel baliho seolah-olah kota beriman, bersih, indah, dan aman atau nyaman. Padahal tidak aman, tidak nyaman. Kemudian ada lagi di kantor-kantor kita lihat wilayah bebas korupsi. Dengan bangganya dia tulis wilayah bebas korupsi. Maksudnya di kantor itu tidak ada korupsi. Tetapi sering kita lihat dan di kantor yang banyak tulisan seperti itu justru dapat informasi, berita. Disitulah sumber korupsi. Malah ada yang ditangkap. Operasi tangkap tangan di kantor itu. Jadi kemudian ada lagi pejabat-pejabat yang suka sekali bawa ceramah-ceramah agama, ayat hadis. Dan tiba-tiba kita lihat terbongkar aibnya, ada selingkuh, punya anak, di luar nikah. Dari mulutnya selalu ayat dan hadis agama macam-macam. Jadi bangsa ini sungguh sangat munafik, sangat hipokrit, sangat pandai mengarang kata-kata, menyusun kalimat penuh retorika, meyakinkan audiens, meyakinkan masyarakat bawahannya. Tapi perbuatannya sungguh sangat bejat, jahat, dan jahanam. Terus di mana-mana, di tingkat pusat, tingkat presiden pun begitu, menteri juga begitu. Di bawahnya gubernur, bupati, wali kota, camat sampai ke kepala desa juga begitu. Kita lihatlah dalam pidato-pidato dalam suatu acara kenegaraan, acara daerah, semuanya pidato secara simbolik, secara semangat, seolah-olah mau bangun ini, bangun itu, tidak ada korupsi, siapa yang korupsi dipecat, macam-macam. Kemudian kita lihat ada desa-desa, kepala desa pergi studi banding ke sana kemari ke kota orang untuk melihat contoh pembangunan kemajuan di tempat orang, melihat konsep pembangunannya untuk dibawa ke kampungnya, ke desanya. Jadi semua kepala desa ada studi banding ke daerah lain. Tetapi waktu dia pulang, kita lihat justru yang dibuat pagar rumahnya, halaman rumahnya dengan wang desa. Tapi waktu kita tanya, dia bilang inilah contoh hasil studi banding ke daerah di Pulau Jawa, di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan macam-macam daerah yang lebih maju daripada daerahnya. Tapi yang dibuat justru untuk kepentingan keluarganya. Inilah keadaan bangsa kita sekarang. Bangsa yang penuh simbolis, yang penuh status, yang penting bangga dalam kata-kata. Sementara dalam tindakan nyata justru tidak ada sama sekali. Kalau ada antara yang disampaikan dengan yang dikerjakan 50% saja, itu sudah bagus. Tetapi justru ini 0%. Sama sekali tidak ada. Dan tidak ada suatu rasa malu
setelah dia pidato, dia ketahuan tidak seperti itu, tidak ada perasaan malu. Dia bangga ketawa ke sana kemari. Yang lebih mengerikan lagi, ada orang korupsi ditangkap masuk penjara narapidana, keluar malah ketawa-ketawa dia ceramah ke sana kemari. Dia pergi buat suatu acara dengan bangganya, tidak ada rasa malu. Kemudian menjadi suatu sumber untuk diskusi di mana-mana. Kita lihat orang yang mendengar pun, yang mengundang pun, orang narapidana itu tidak merasa bersalah. Jadi yang mengundang tokoh yang membuat podcast misalnya, tidak merasa bersalah mengundang orang yang sudah masuk penjara. Yang datang pun tidak merasa bersalah, yang nonton pun tidak merasa ada masalah. Inilah permasalahan bangsa kita yang terus-menerus tidak ada kemajuan, berputar-putar seperti lingkaran syaitan. Oleh karena itu, ini semua harus diperbaiki dan dimulai dari rakyat, dimulai dari arus bawah, akar rumput. Bagaimana supaya mendapatkan pemimpin yang baik, yang berkualitas, yang ada rasa malu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.